Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 31 Maret 2021 bersama saya Kuswatun Anissa. Kita awali informasi pertama datang dari Ninda Alivia Persada FM Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar pastikan stok beras aman hingga Lebaran. Beberapa hari terakhir muncul kabar pro dan kontra terkait dengan impor beras. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memastikan tidak melakukan impor beras karena ketersediaan masih mencukupi. Demikian juga pemerintah Kabupaten Blitar yang memastikan bahwa stok beras aman hingga Lebaran nanti. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Wawan Widianto. Meski tidak merinci secara detail stok beras yang tersedia, namun pihaknya memastikan stok beras masih surplus. Menurutnya wilayah Kabupaten Blitar yang luas juga menguntungkan karena ada beberapa wilayah yang memasuki musim tanam, ada juga yang sudah panen. Sehingga menghadapi bulan puasa dan Lebaran untuk kebutuhan beras khususnya di Kabupaten Blitar tetap aman. Mengingat saat ini juga ada wilayah yang memasuki masa panen. Stok kita itu kalau dihitung dengan kebutuhan konsumsi di Kabupaten Blitar itu tidak ada kekurangan stok, tidak ada mas. Lebih banyaklah, surplus. Wawan menghimbau masyarakat tidak khawatir terkait dengan stok beras, selain itu harganya dipastikan juga masih stabil. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Bergeser ke Suara Sidoarjo, ada Ramadan Eka mengabarkan, Organisasi Wartawan Sidoarjo desak aparat usut kasus pengeroyokan wartawan Tempo di Surabaya. Sahabat, Organisasi Wartawan Sidoarjo menggelar aksi mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap Nur Hadi, wartawan majalah Tempo di Surabaya. Eko Yudowibowo selaku Ketua Forum Wartawan Sidoarjo menegaskan, aksi ini bertujuan mendesak aparat kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. Tanggapan kami sebagai Ketua Forum Wartawan Sidoarjo sangat-sangat mengutuk keras apa yang terjadi dan dialami oleh rekan kita Hadi dari wartawan Tempo, di mana dia saat itu sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya dan dia mendapatkan persekusi dan penyekapan oleh aparat keamanan pada waktu itu. Itu tidak bisa ditolerir lagi. Eko berharap kepolisian dapat bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Apalagi kekerasan terhadap jurnalis atau penganiayaan bukan pertama kalinya terjadi. Selain kepolisian, pihaknya juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Dewan Pers untuk memberikan perlindungan bagi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut. Karena prosesnya itu dalam kondisi Hadi sedang melaksanakan proses dan tugas jurnalistiknya, sehingga kita sangat mengutuk keras dan kita ingin hal ini jangan sampai berhenti sampai di sini. Ini harus diusut tuntas siapa dan dalangnya yang melakukan aksi ini. Demikian saya Ramadan Eka, Suara Sidoarjo. Kita menuju ke Tuban, ada Ari Agustias dari Pradia Suara FM Tuban. Sebanyak 440 dosis vaksin AstraZeneca tiba di Tuban. Sebanyak 440 dosis vaksin AstraZeneca tiba di Kabupaten Tuban pada Senin 29 Maret 2021 malam. Juru bicara Satgas COVID-19 Tuban, Endah Nurul Komariati saat dikonfirmasi mengatakan 440 dosis vaksin tersebut langsung diamankan di ruang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Selanjutnya akan didistribusikan segera ke puskesmas seluruh Kabupaten Tuban. Adapun sasaran dari vaksin merek AstraZeneca ini masih pada petugas pelayanan umum serta lansia, termasuk ulama yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sekitar 440 dosis, ya. Seperti yang kemarin, nanti akan kita alokasikan distribusi untuk sasaran berikutnya. Masih di petugas pelayanan publik dan lansia. Karena dengan besok kemarin juga, ulama itu juga sudah kita berikan, walaupun belum
rumahnya. Endah menambahkan proses vaksinasi akan mulai dilakukan minggu depan dan akan dijadwalkan seperti sebelumnya. Arya Gustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi selanjutnya ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Simulasi pembelajaran tatap muka di Kabupaten Gresik akan dimulai pada Juni 2021. Sistem pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Gresik akan segera dilaksanakan. Simulasi PTM akan dilakukan terlebih dahulu di Sekolah Luar Biasa Kemala Bayangkari. Simulasi tersebut paling lambat akan dilaksanakan pada bulan Juni dan akan dilaksanakan serentak se-Kabupaten Gresik. Inanda Arif Trianto selaku Ketua Bayangkari Cabang Gresik mengatakan sejumlah persiapan sudah dilaksanakan di lembaga pendidikan yang dinaungi oleh pihak kepolisian tersebut. Nantinya, proses pembelajaran akan menerapkan prokes dan pengawasan ketat oleh Satgas COVID-19, serta memfasilitasi tenaga pendidik yang terdampak COVID-19. Mengenai protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk area sekolah, melewati bilik disinfektan, dan berbagai SOP lainnya, diterapkan selama PTM di masa pandemi COVID-19. Gus Yani, sapaan akrab Bupati Fandi Ahmad Yani, menjelaskan sistem PTM di Kabupaten Gresik sedang dikebut. Pihaknya juga sedang melakukan musyawarah kerja dengan kepala sekolah yang ada di Jawa Timur. Harapan dari Gus Yani, di awal bulan Juni pula, tahun ajaran baru dapat dilaksanakan secara tatap muka. Saya Rozar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Menuju ke Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk, Polres Nganjuk gelar patroli gereja jelang perayaan Paskah. Polisi melakukan patroli di sejumlah gereja yang ada di Nganjuk kemarin siang. Patroli dilakukan untuk memastikan umat Kristiani bisa beribadah dengan aman. Pengamanan ekstra tersebut dilakukan menyusul aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin pagi. Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama melalui Kasubag Humas Polres Nganjuk Ibtu Supriyanto mengatakan patroli gereja dilakukan di seluruh wilayah Nganjuk. Dan patroli atensi dari Kapolri, patroli di gereja dilakukan oleh Polsek jajaran dan Polres. Lebih jauh, Supri menegaskan patroli dilakukan untuk menjamin keamanan umat Kristiani dalam beribadah, termasuk dalam perayaan wafatnya Isa Al-Masih pada hari Jumat 2 April 2021 hingga perayaan Paskah 4 April 2021. Selain patroli, menurutnya, Kapolri sudah memerintahkan agar semua Polres jajaran melakukan penjagaan di sejumlah gereja. Dalam prakteknya, Polres akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Beralih ke informasi selanjutnya ada Akmal Mustafa Suara Ngawi. Peringati hari jadi Perum Perhutani ke-60, KPH Ngawi bagikan ribuan bibit pohon kayu putih. Menyambut hari jadi Perum Perhutani ke-60 tahun dan Ikatan Istri Karyawan Perhutani IIKP yang pertama, Kantor Pengelolaan Hutan atau KPH Ngawi membagikan 2.500 bibit pohon kayu putih kepada masyarakat. Haris Suseno, Administrator Perhutani KPH Ngawi mengatakan, pohon kayu putih merupakan produk unggulan khas perhutani yang banyak diolah menjadi kayu putih. Bahkan minyak kayu putih saat ini diyakini mampu menyembuhkan penyakit COVID-19. KPH Ngawi berharap masyarakat bisa turut melakukan penghijauan dengan menanam bibit pohon kayu putih di pekarangan rumah maupun di dalam pot. Sementara di Kabupaten Ngawi sudah terdapat 1.500 hektar lahan tanaman pohon kayu putih yang terdapat di 3 bagian Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH di bawah KPH Perhutani Ngawi. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya ada Mega Kristi dari RGR-FM Tulungagung. Pemkab teken MOU dengan Kejari Tulungagung. Bertempat di Gedung Praja Mukti Tulungagung, pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti kegiatan penandatanganan nota kesepakatan pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung. Acara tersebut diawali dengan launching kantor pengacara yang bertempat di Sekretariat Daerah. Diharapkan dengan adanya kantor ini dapat memberikan kemudahan dalam bantuan dan pelayanan hukum terhadap penanganan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM dalam sambutannya mengatakan hal ini dimaksudkan dalam rangka persiapan dan kesiapan ke depan terhadap penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten
Kabupaten Tulung Agung dalam mengemban dan melaksanakan tugas, tanggung jawab dan misinya termasuk upaya perlindungan dan penyelamatan aset pemerintah daerah. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Selanjutnya ada Anggun dari Suara Pasuruan mengabarkan, Pemkab Pasuruan siapkan dana 9 miliar untuk Pilkades serentak di 55 desa. Meski masih dalam situasi pandemi, Pilkades atau pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pasuruan tahun ini akan tetap digelar. Bahkan sejak adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang mengharuskan setiap satu TPS diisi oleh 500 pemilih, pemerintah Kabupaten Pasuruan menambah jumlah TPS mencapai 400 TPS. Nurul Huda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pasuruan bilang, untuk tahun ini telah ada 55 desa di 21 kecamatan yang akan menggelar Pilkades serentak November mendatang. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan anggaran 5 miliar rupiah. Anggaran itu dipakai untuk banyak kebutuhan seperti makan dan minum, honor panitia Pilkades, surat suara, kotak suara, sound system, sewa tenda, dan biaya lain yang dibutuhkan. Dengan tambahan jumlah TPS, pemerintah Kabupaten Pasuruan harus menyiapkan anggaran tambahan. Secara estimasi, kebutuhan untuk penambahan TPS dan kebutuhan lain mencapai sekitar 4,2 miliar rupiah. Kalau Pilkades serentak itu jumlahnya 55 desa. Insya Allah di 21 kecamatan. Kalau pencoblosannya, kalau sebelum pandemi itu dilaksanakan di desa, 1 TPS itu ya. Berhubung ini masa pandemi, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa 1 TPS itu maksimal 500 orang. Anggun, Suara Pasuruan. Kita ke Pamekasan bersama Ayudia Clarissa dari Ralita FM Pamekasan. Desa Beranta Pesisir miliki pengolahan ikan terbaik hingga tembus pasar global. Sebagai wujud dukungan dalam mensukseskan desa tematik yang digagas pemerintah setempat, sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan mulai berlomba-lomba mengelola potensi desanya masing-masing. Salah satunya Desa Beranta Pesisir Kecamatan Telanakan yang fokus terhadap pengembangan pengolahan ikan terbaik dan mampu diekspor ke luar negeri. Agus Istiqlal, Kepala Desa Beranta Pesisir saat didatangi ke balai desanya menuturkan 70% warganya menjadi nelayan sebab wilayah di desanya persis di pesisir laut yang memiliki potensi sumber daya alam seperti ikan sebagai sumber mata pencaharian. Agus menjelaskan, kini warganya mulai memanfaatkan ikan dengan pengolahan terbaik menjadi berbagai macam jajanan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sebab mampu menjadi komoditi usaha menengah kecil mikro atau UMKM dengan kemasan menarik serta diminati banyak orang ketimbang dijual dalam kondisi basah. Di desa kami ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa terkait dengan khususnya di laut ya. Jadi ikan yang awalnya hanya dijual biasa, dijual mentah ataupun dijual masaknya, ini memiliki nilai ekonomi yang biasa-biasa saja. Akhirnya beberapa warga kami punya inisiatif bagaimana ikan yang awalnya biasa itu kemudian diolah, dikemas, packaging, akhirnya dipasarkan sehingga mampu menjadi komoditas yang nilainya jauh lebih tinggi. Ayudia Clarissa, Ralita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda membawa kabar Pemkot dan Pemkab Madiun sepakat pembangunan Ring Road Timur segera terrealisasi. Pembangunan di kota dan Kabupaten Madiun bakal semakin melejit ke depan. Setidaknya, kesepakatan terkait kerjasama pembangunan daerah dari keduanya terjalin Senin 29 Maret 2021. Tak hanya soal pembangunan, kerjasama tersebut juga berkaitan dengan banyak hal. Usai penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Madiun dan pemerintah Kabupaten Madiun tentang kerjasama pembangunan daerah di Bakorwil 1 Madiun, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, selama ini kerjasama kedua belah pihak sudah cukup baik dan selalu terkoordinir. Dengan adanya payung hukum, kerjasama yang sudah terjalin baik ini akan semakin ditingkatkan. Wali Kota menyebut ada banyak program pemerintah pusat untuk Jawa Timur wilayah Barat. Pembangunan Ring Road Timur atau RRT salah satunya. Keberadaan RRT tersebut bakal melewati wilayah kota dan kabupaten. Tak heran, butuh kerjasama antar kedua pemerintah daerah agar pembangunannya segera terrealisasikan. Seperti diketahui, program RRT sudah mendapat lampu hijau pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran sekitar 600 miliar rupiah. Prosesnya juga mulai berjalan, kendati baru sebatas urusan administrasi. Amanda, Suara Madiun.
Selanjutnya menuju ke Suara Kota Probolinggo bersama Devi Aprilia, Pemkot Probolinggo gelar Millennial Job Center dan pelatihan. Bertempatkan di Puri Manggala Bakti, kantor pemerintah Kota Probolinggo melalui DPM PTSP Naker melangsungkan kegiatan sosialisasi Millennial Job Center dan pembukaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi 150 peserta dari alumni SMK Negeri 1, 2, 3, dan 4 serta mahasiswa Universitas Maca Marga dan Setia Banyuwangi. Sosialisasi ini merupakan kali kedua yang diadakan, sebelumnya digelar di tahun 2020. Seperti yang disampaikan PLT DPM PTSP Naker, Fatur Rosi mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan kompetensi di dunia usaha dan berwirausaha khususnya di Kota Probolinggo, serta untuk mengurangi pengangguran yang diprioritaskan adalah salah satunya sektor penciptaan lapangan kerja dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kewirausahaan, di mana setiap pelatihan diikuti 16 peserta yang terdiri dari pelatihan bordir, tata rias pengantin, pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian wanita, dan menjahit komponen. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kita ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa dari Mardika FM Kota Blitar membawa kabar di Sub Kota Blitar kirim 22 calon penjaga palang perlintasan kereta api ke Politeknik Perkeretaapian Madiun. Dinas Perhubungan Kota Blitar makin serius mengatasi masalah perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Tidak hanya soal pengadaan palang pintu, tahun ini dinas tempat juga mempersiapkan SDM penjaga palang pintu kereta api. Priyo Suhartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, Priyo Suhartono, Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 29 Maret 2021 mengatakan ada 22 calon penjaga palang perlintasan kereta api dan 3 orang pengawas yang disiapkan dinas tempat. Untuk membekali pengetahuan, puluhan calon penjaga itu dikirim ke Politeknik Perkeretaapian Madiun untuk mengikuti diklat selama 5 hari. Mereka akan dibekali pengetahuan tentang pengamanan dan penjagaan perlintasan kereta api sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan RI. Langkah ini juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api serta masyarakat yang melintas di perlintasan kereta api di Kota Blitar. Beliau mengatakan nantinya 22 calon penjaga palang pintu itu diterjunkan di 5 perlintasan kereta api sebidang di Kota Blitar. Di antaranya di Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Suryat, Jalan Lekso, Jalan Nias, dan Jalan Bengawan Solo. Ini kita siapkan sesuai kompetensi yang ditentukan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan, dan nanti saat ini sedang proses untuk pembangunan perlintasan yang disinggung mengenai pengadaan palang pintu kereta api. Priyo mengatakan saat ini masih dalam perencanaan, namun pemerintah Kota Blitar telah mengalokasikan anggaran sebesar 4 miliar rupiah untuk merealisasikan rencana tersebut. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Persiapan Porprov 2022, KONI Kabupaten Lumajang siapkan 3 lokasi untuk sirkuit downhill. Sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk menyambut kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sebagai salah satu tuan rumah, Kabupaten Lumajang mulai melakukan berbagai persiapan seperti pemenuhan fasilitas sarana olahraga dan pendukung, penentuan titik arena pertandingan beberapa cabang olahraga. Adis Pai, salah satu pelatih downhill Lumajang, mengatakan dirinya bersama pengurus KONI Kabupaten Lumajang dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melakukan survei lokasi untuk cabang olahraga sepeda kategori mountain bike dan cross country. Ada beberapa titik yang menjadi opsi, di antaranya kawasan Siti Sundari, Bumi Perkemahan Glaga Arum Senduro, dan Perkebunan Teh Kertowono Kucialit. Menurutnya, ketiga lokasi tersebut sangat representatif untuk melaksanakan pertandingan catur sepeda kategori MTB dan XC. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi terakhir datang dari Mabrur Aziz dari Suara Sampang. Forum Anak Sampang kunjungi Diskominfo Sampang dan gelar talk show di radio. Forum Anak Kabupaten Sampang yang berperan sebagai informasi layanan anak melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo dengan menggelar talk show di radio Suara Sampang pada tanggal 29 Maret 2021. Talkshow tersebut dilakukan pengurus Forum Anak Kabupaten Sampang bersama kru Radio Suara Sampang dengan menghadirkan narasumber Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Sampang, Evi Haryati. Eka Safira, salah satu pengurus Forum Anak Kabupaten Sampang, mengungkapkan jika organisasinya merupakan wadah bagi para anak-anak di Kota Bahari yang berfungsi menjadi ruang jembatan aspirasi kepada pemerintah.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Sampang seperti halnya mengkampanyekan gerakan anti narkoba, kampanye anti pergaulan bebas, kemudian membagikan masker di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Sampang, Evi Aryati menyambut positif kedatangan Forum Anak Kabupaten Sampang yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan melakukan talkshow di Radio Suara Sampang. Pihaknya juga mengungkapkan bagi layanan internet yang disediakan Diskominfo juga mendukung untuk edukasi anak di Kabupaten Sampang. Dari Suara Sampang, Mabul Al-Aziz melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi 31 Maret 2021. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Saya Kuswatun Anissa pamit undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.